Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan mendengar kesaksian seorang Muktadin. Dia seorang perempuan yang cantik. Dia seorang yang memiliki latar belakang yang suram. Dia pergaulannya bebas, minuman keras, bahkan dia seorang anak pang. Yang luar biasanya dia bertemu dengan Yesus secara pribadi sehingga dia dibaptis. Ya, mari kita dengar bagaimana kesaksiannya, bagaimana Tuhan mengubah hidupnya menjadi orang yang luar biasa. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Pertama-tama perkenalkan, nama lengkap saya Fitriani Rizky Habi. Jadi Habi itu nama papi saya, Hasan Basri Tajang. Saya 11 bersaudara, saya anak kelima dari 11 bersaudara. Dan saya terlahir dari keluarga muslim, yang artinya saya bukan Kristen dari lahir. Ya. Terus saya dari kecil memang dididik untuk mengenal bagaimana bukan mengenal ya, maksudnya untuk tidak mengenal orang Kristen gitu. Jadi yang saya kenal itu orang Kristen itu adalah kafir. Jadi saya tertanam di diri saya itu, selain daripada kepercayaan saya yang dulu, semuanya kafir gitu, termasuk orang Kristen. Dan saya termasuk orang yang paling benci sama orang Kristen. Dan saya dari kecil memang agak tomboy ya, karena dari kecil saya selalu diperlakukan seperti anak cowok sama orang tua saya. Dan saya terbentuk seperti anak yang nakal gitu kan. Jadi kerjaan saya itu di sekolahan cuma berantem. Pokoknya tiap hari berantem aja. Itu dari kecil sampai SMP saya juga begitu aja, berantem aja terus kan. Jadi kehidupan saya yang dulu itu jauh dari kata yang namanya orang baik. Nah, pada waktu saya tamat SMP sekitar tahun 2004 itu saya mengalami sebuah kecelakaan. Saya kecelakaan motor dan kedua kaki saya patah, gigi saya patah, rahangnya patah. Dan peristiwa itu yang membuat saya di situ titik di mana saya sangat terpuruk, karena cita-cita saya ingin jadi polwan semuanya sirna begitu saja pada saat terjadi kecelakaan itu. Nah, singkat cerita, waktu saya mengalami kecelakaan, saya hanya bisa duduk baring, nggak bisa berjalan selama 8 bulan. Total sama pemulihan itu 1 tahun 8 bulan ya. Karena saya berusaha pakai tongkat apa segala macam itu sekitar setahun nggak bisa jalan, baru bisa belajar berjalan dengan menggunakan tongkat. Nah, pada waktu saya ini apa di saat kondisi saya tidak bisa berjalan itu, nah di situ saya kan sudah merasa, aduh cita-cita saya sudah saya nggak bisa tercapai lagi. Kan kalau mau jadi polwan itu harus cek fisik, harus sempurna gitu kan. Sementara keadaan saya yang udah kakinya patah, rahangnya patah, otomatis udah gagal kan, udah nggak akan diterima, udah nggak akan lulus. Dan di situ ada perkataan papi saya yang membuat saya menjadi semakin merasa hidup saya itu udah nggak ada gunanya lagi. Jadi papi saya mengatakan pada saat itu seperti ini, aduh kalau saya jadi kamu udah nggak bisa jalan, hidup nyusahin orang, mending saya bunuh diri, gitu kan. Jadi perkataan papi saya itu yang berulang-ulang kali terdengar di kuping saya, sampai akhirnya saya sakit hati. Saya merasa iya benar kata papi saya udah nggak berguna, hidup saya cuma nyusahin orang. Akhirnya pada saat itu obat-obatan yang dari rumah sakit itu ada berapa puluh butir itu saya telan semuanya. Jadi roh bunuh diri itu sudah mulai menguasai diri saya. Jadi saya minum semuanya. Tapi yang terjadi bukannya saya saya kan berharap bunuh diri dengan obat itu. Tapi yang terjadi malah saya cuma tertidur, ya kan? Saya cuma tertidur. Berapa waktu lama saya tertidur,
Pas saya bangun, waduh, ternyata saya belum meninggal gitu kan. Saya akhirnya mencoba lagi cara yang lain. Jadi saya selalu berkali-kali, berulang kali berusaha mengakhiri hidup saya karena saya udah benar-benar merasa nggak berguna hidupnya. Karena selain dengan cita-cita saya sudah tidak mungkin untuk saya capai, terus ada perkataan orang tua saya yang harusnya memberi saya support pada saat itu, tapi malah memberikan perkataan yang sangat menusuk di hati saya pada saat itu. Akhirnya setelah hari demi hari saya coba terus untuk mengakhiri hidup saya dengan cara apapun, jadi saya jadi terbentuk jadi orang yang pemarah, orang yang tersinggungan, orang yang sakit hatian. Jadi orang bicara salah sedikit aja saya langsung lempar, apa aja yang di dekat aku tuh saya lempar. Jadi saya benar-benar jadi orang yang seperti orang depresi gitu kan. Akhirnya saya bisa berjalan dengan menggunakan tongkat. Di situ saya sudah mulai mencari kehidupan saya di luar. Karena di rumah itu saya merasa saya kan udah nggak dibutuhkan lagi di rumah ini. Saya menyusahkan orang di rumah dan saya nggak mau menyusahkan lagi gitu kan. Akhirnya singkat cerita, hari demi hari, bulan berganti bulan, saya akhirnya bisa berjalan dan saya waktu itu sakit ya kan. Saya sakit, saya dari hidung saya keluar darah, dari kuping saya keluar darah, dari mulut saya keluar darah. Akhirnya ke rumah sakit, dokter pas dokter sudah memeriksa, dokter bilang katanya saya ada ditemukan sel kanker di otak saya. Dan di situ saya semakin aduh ini kok ujian di hidup saya nggak berhenti gitu kan. Akhirnya dokter itu bilang setelah beberapa kali saya check up, dokter bilang katanya kalau saya tidak ditangani dengan tepat, saya tidak berobat dengan tepat, kalau saya nggak amnesia ya saya bisa meninggal gitu kan. Itu saya jadi berpikir seperti ini, waduh, dokter bilang saya sebentar lagi umur saya nggak lama gitu kan, mending saya yang buru-buru mengakhiri hidup saya gitu kan, karena saya berusaha untuk sembuh juga percuma gitu kan. Yang saya pikir itu pada saat itu hidup saya sudah tidak berarti dan percuma saya sembuh karena saya nggak punya tujuan hidup lagi. Jadi mending saya cari cara bagaimana caranya untuk mengakhiri hidup saya segera, secepatnya gitu kan. Karena saya benar-benar sudah tidak punya pengharapan, tidak punya tujuan hidup. Dan akhirnya saya menjadi seorang yang brutal. Bukan saya divonis seperti itu bukannya saya mencari cara untuk bagaimana caranya saya hidup sehat, malah saya menjadi orang yang pecandu minuman, obat-obatan, bahkan narkoba. Nah, di situ saya melewati hari-hari saya itu dengan kehidupan saya yang sangat gelap, jauh dari Tuhan, bahkan tidak mengenal Tuhan sama sekali. Saya tidak percaya namanya Tuhan, karena saya merasa Tuhan itu nggak adil dalam hidup saya. Tuhan menyiksa saya, Tuhan menghukum saya belum mati udah dihukum, saya belum mati saya udah merasa di neraka gitu kan. Karena di rumah saya sering mendengarkan kata-kata yang nggak enak, terus saya merasa hidup saya ini mau kemana gitu kan, dan untuk siapa gitu. Jadi di pikiran saya kalau saya minum, kan kalau saya minum terus minum mabuk-mabuk itu, nanti lama-kelamaan saya bisa mati gitu kan. Dan kemudian saya bukan cuma minum aja, jadi saya mengkonsumsi obat-obatan dulu baru minum, jadi di oplos gitu kan. Jadi kalau orang minum kan minum aja, terus obat aja, kalau saya enggak, saya ngobat juga, saya minum juga, saya nyabu juga. Jadi kalau ada yang dulu kenal sama saya sekitar tahun 2011 2010 itu pasti udah nggak mengenali saya yang sekarang, karena badan saya dulu tuh kecil, tinggal tulang. Kata orang dunia tinggal tulang dan dosa, karena hidupnya berbuat dosa mulu gitu kan. Dan saya juga pergaulan saya
em, boleh dikatakan saya itu pemukul bayaran. Jadi saya punya geng, saya ketuanya, dan saya kalau misalnya ada eh, cekcok antara antara geng yang lain, saya yang maju. Dan saya juga kalau misalnya orang punya masalah ngadu ke saya cuma dibayar sama rokok sebungkus sama sebotol minuman, itu saya bisa langsung mukulin orang. Dan akhirnya eh, saya menjalani hidup saya hari demi hari, menjalani hidup saya yang tidak tentu arah, yang tidak beraturan, di hidup saya yang kelam. Akhirnya saya dipertemukan sama seseorang yang dulu saya sering bully, itu orang Kristen, itu teman SD saya. Dulu saya sering bully dia, saya katakan yang macam-macam lah, yang kata-kata yang nggak pantas untuk diucapkan, saya selalu lontarkan ke dia. Tapi pas berapa tahun kemudian dia bertemu dengan saya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, karena dia katanya dia mendengar kabar kalau saya suka bunuh diri gitu kan, dan hidup saya sekarang udah jadi pemabuk, jadi pecandu. Akhirnya dia bertanya sama saya, kamu ada masalah apa? Kata dia seperti itu. Saya bilang, memang ada apa kok kamu kepo sama hidup saya gitu kan. Saya kan orangnya sini, saya nggak pernah nggak ada apa berhati kasih, dan apalagi menyambut orang orang lain dengan baik, enggak, saya selalu sinis. Jadi saya bilang, urusan apa kepo dengan kehidupan saya? Dia bilang, enggak, saya dengar-dengar kabar katanya kamu apa akhir-akhir ini kehidupan kamu seperti ini begini. Terus saya bilang, emang ada apa? Dan ternyata dia tahu kalau saya sedang sakit. Dia bilang, kamu itu eh, nggak butuh obat, kamu butuh didoakan. Kalau kamu percaya, saya punya kenalan dan kamu bisa didoakan. Saya bilang, enggak, saya kan menurut saya kesembuhan itu sudah mustahil bagi saya. Udah mustahil. Saya tujuannya intinya saya mau menghancurkan hidup saya sampai mati gitu. Akhirnya dia bilang, coba aja dulu, barangkali ada mujizat gitu kan. Akhirnya eh, saya pikir begini, saya berkali-kali bunuh diri tapi nggak mati-mati ya kan, apa salahnya saya coba. Terus saya bilang, ya udah, ajak saya ke tempat yang kamu maksud. Singkat cerita, saya diajak bertemu sama seorang pendeta. Itu di kampung, masih di Parepare, saya belum di Jakarta. Sorry kalau tadi ketinggalan ceritanya. Jadi itu masih di kampung, di Parepare. Jadi pada saat itu saya dipertemukan dengan pendeta tersebut. Eh, Kemudian saya masuk, saya saya nunggu, terus dia bilang, tunggu sebentar, saya panggilin. Nah, akhirnya pendetanya menemui saya, dia bilang, halo, ada yang bisa saya bantu gitu kan. Saya bilang, saya tuh the point aja, saya nggak mau basa-basi. Pak, katanya Bapak bisa nyembuhin orang sakit katanya. Kata saya gitu kan. Dia bilang, bukan saya yang menyembuhkan. Tapi kalau kamu percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang penyembuh, bisa menyembuhkan sakit apapun yang kamu derita, sakit apapun yang kamu alami, Tuhan yang saya sembah mampu melakukan mujizat. Ya udah, bagaimana caranya? Nah, dia langsung ajak saya berdoa. Jadi doanya sangat sederhana. Dia tutup mata, saya eh, cuma ngeliatin teman saya, ngeliatin pendeta itu. Dia tutup mata, dia berdoa. Dia tumpang tangan, dia bilang begini, doanya seperti ini, sederhana banget. Tuhan yang kami sembah dalam nama Isa Al-Masih, kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup menyembuhkan sakit apapun yang diderita orang ini, gitu kan, disebut nama saya. Terus uh, dia berdoa cuma singkat seperti itu. Saya berpikir begini, dia lagi berdoa, saya langsung begini, saya liatin dia, ya kalau doa seperti ini saya juga bisa, kayak gitu kan. Karena saya pikir, apa sih ini, cuma doa seperti itu, terus eh, enggak ada wahnya gitu kan menurut saya. Terus ya udah, amin.
Setelah itu saya pulang ke rumah, saya tetap berpikir, saya ingat lagi, kok doanya begitu doang, saya juga bisa gitu kan. Nah, saya sambil minum, ya kan, minum, saya lagi mabuk, saya teringat sama pendeta itu lagi. Entah kenapa di hati saya itu, saya pengen balik lagi menemui dia. Saya pengen balik lagi. Akhirnya tanpa saya nggak kabarin teman saya lagi, saya sendiri yang datang ke tempat pendeta itu. Jadi berapa bulan saya sering menemui pendeta tersebut, saya minta didoakan dengan doa yang sama, doa yang sederhana. Puji Tuhan, eh, sekitar 3 bulan 4 bulan saya bertemu, saya berdoa, saya didoakan, bukan berdoa, saya nggak pernah berdoa pada saat itu. Saya didoakan, tiba akhirnya saya check up ke dokter. Dan di situ luar biasanya, pada saat saya diperiksa, terus saya dokternya menjelaskan bahwa gini, mohon maaf, ini entah saya yang salah diagnosa atau ada mujizat katanya. Emang kenapa dok, kata saya. Emang kenapa dok? Ini sel kanker yang ada di kepala kamu udah nggak ada, atau emang nggak hebat, atau emang nggak pernah ada. Ini saya sendiri juga bingung. Saya udah nggak banyak basa-basi lagi, saya langsung gini, wah hebat juga ini pendeta, saya mau temuin dia gitu kan. Akhirnya saya temuin pendetanya, saya bilang, Pak, saya mau masuk Kristen. Lah, katanya kamu pada saat ketemu kamu nggak mau masuk Kristen. Jadi pada saat saya bertemu sama pendeta itu, dia menawarkan untuk mendoakan saya ada kata-kata, saya bilang begini, iya saya mau didoakan tapi nggak masuk Kristen kan. Iya, kamu nggak perlu masuk Kristen, cukup kamu percaya bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya sembah dalam nama Isa Al-Masih sanggup melakukan mujizat bagimu. Itu pada saat itu saya pernah punya kata-kata, saya nggak mau masuk Kristen karena kan saya paling benci sama orang Kristen, ya kan. Akhirnya dia kaget, dia bingung karena saya mau masuk Kristen, ya kan. Nah pada saat itu singkat cerita saya dibaptis, dan pada saat itu saya cuma mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan penyembuh. Jadi pada saat itu saya dibaptis, saya nggak belajar tentang siapa itu Yesus, tujuannya Yesus datang ke dunia itu untuk apa. Jadi yang saya kenal ya Yesus yang nyembuhin gue gitu. Nah pada saat itu seperti itu ya. Nah saya sudah mengenal Tuhan, tapi iman saya belum bertumbuh. Jadi saya masih di kehidupan saya yang lama. Saya belum tahu, saya belum mengerti bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan. Dan waktu saya dibaptis itu juga nggak mudah, sahabat saudara. Waktu saya dibaptis itu nggak mudah, karena pada saat hari H saya mau dibaptis itu lagi doa persiapan di pastori, lagi doa persiapan, kita semua tim doa sama gembala yang mau membaptis saya, itu semua kita lagi berdoa. Entah bagaimana, dari mana orang tua saya bisa dengar kabar itu, kabar saya mau dibaptis. Nah itu dia langsung datang menyerang pastori. Jadi dia datang bersama abang saya, karena saya punya abang, dia datang bertiga gitu kan. Dia datang bertiga dengan bawa balok sama golok. Dia teriak-teriak depan pastori, woi katanya keluar. Pokoknya kata-kata kotor, kata-kata kasar dia keluarin. Katanya siapa yang berani mau baptis anak saya, katanya. Jangan macam-macam, kau tidak kenal saya. Nah di sini saya mau juga mau membagikan bahwa orang tua saya, yaitu papi saya adalah mantan residivis pembunuh ya, dia pembunuh. Jadi beberapa kali dia dipenjara gara-gara kasus pembunuhan. Dan di daerah saya tinggal, di kota Parepare ini, di kota kelahiran saya, dia cukup dikenal dengan kesadisannya dia. Jadi pada saat itu orang di pastori mereka nggak ada yang panik. Di situ saya lihat orang-orang yang percaya sama Tuhan itu luar biasa ya. Jadi mereka nggak ada yang panik, mereka tetap berdoa. Terus saya yang panik, justru saya yang panik karena saya tahu karakter orang tua saya seperti apa. Apalagi saya intip dari jendela itu dia udah bawa golok gitu kan. Dan kemudian pendeta yang mau baptis saya ini keluar.
gitu kan. Keluar menemui orang tua saya, dia berkata seperti ini, maaf Pak, ada apa? Ah nggak usah katanya pakai maaf-maaf, mana anakku? Kemana anakku katanya? Dia bilang seperti itu. Ya anaknya yang mana Pak? Anak saya, Fitriani Rizky katanya, mana? Oh ada di dalam. Kamu yang mau coba-coba katanya, kamu mau baptis, kamu mau kristenkan anak saya. Terus bapak saya, papi saya itu udah ngamuk-ngamuk, udah teriak-teriak. Pendeta ini terus berusaha menenangkan, diajak duduk, diajak ngobrol baik-baik. Begini Pak, Bapak tenang dulu, Bapak duduk dulu, saya menjelaskan sesuatu sama Bapak. Akhirnya eh, saya juga bingung pada saat itu ya. Kalau papi saya sudah marah, nggak ada kata bisa duduk, nggak bisa tenang. Dan ini pada saat itu papi saya bisa tenang, papi saya tenang dan di akhirnya dia duduk. Dia bilang, Pak, Bapak harus mengerti dulu baptisan itu apa. Eh, Baptisan itu adalah tanda pertobatan. Jadi anak Bapak dibaptis, anak Bapak nanti meninggalkan hidupnya yang lama. Jadi hidupnya yang lama yang mabuk-mabukan, narkoba, berantem, itu sudah ditinggalkan. Nanti anak Bapak hidup baru. Jadi anak yang baik gitu kan. Oh, kata papi saya begini. Oh, begitu. Ya udah baptis saja katanya. Jadi papi saya yang mengizinkan pada saat itu. Ya udah baptis katanya. Biar tobat anak itu katanya. Saya juga pusing punya anak dia. Seperti itu kata papi saya. Karena saking bandalnya saya, makanya papi saya dijelaskan seperti itu bahwa baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Dia langsung menyetujui. Ya oke, baptis saja katanya. Eh, tapi enggak Kristen kan? Nah itu terserah anak bapak nanti. Kan agama tidak menyelamatkan kata pendeta tersebut ya kan. Nah singkat cerita saya sudah dibaptis dan papi saya juga sudah pulang ke rumah. Dan akhirnya eh, saya karena merasa diri saya jadi orang Kristen, setiap hari Minggu saya ke gereja dong, gitu kan. Meskipun saya ke gereja itu cuma karena saya merasa diri saya orang Kristen, saya ke gereja bukan seperti sekarang yang saya sudah belajar, saya yang memahami kenapa kita harus beribadah, kenapa harus kita harus berdoa. Nah, pada saat itu iman saya belum bertumbuh, jadi saya ke gereja, gitu kan. Saya ke gereja setiap hari Minggu dan sampai lagi ke telinga papi saya. Ada yang ngasih tahu bahwa saya ke gereja. Papi saya ngamuk, gitu kan. Papi saya ngamuk. Dia akhirnya menjemput saya di tempat persembunyian saya karena kan saya udah nggak tinggal di rumah pada saat itu. Saya numpang di rumah salah satu jemaat gereja. Nah, akhirnya papi saya malam-malam jemput saya. Dia bersama abang saya lagi tuh. Saya dibonceng di tengah, saya dijepit. Saya dibonceng, saya ditaruh di tengah. Akhirnya saya di situ saya udah firasat saya udah nggak enak. Aduh, pasti ini saya ketahuan nih masuk gereja nih. Akhirnya saya dibawa ke ini ke rumah, pulang ke rumah. Sampai di rumah saya langsung dicambuk pakai selang. Waktu itu papi saya benar-benar seperti kesetanan. Dia cambuk saya berteriak minta tolong, tidak ada yang menolong saya. Mami saya, saudara saya, adik, abang, kakak saya semuanya cuma nonton. Malah mami saya nyorakin, bunuh aja, bunuh. Karena anak seperti ini, dia sudah murtad, halal darahnya untuk diminum. Nah, papi saya semakin semangat mukulin saya. Saya berteriak, ampun, ampun, ampun papi. Saya berteriak seperti itu. Tapi benar-benar papi saya pada saat itu mukulin saya nggak ada belas kasihan. Jadi pada saat itu papi saya benar-benar uh, membabi buta memukulin saya sampai badan saya ada yang sobek gara-gara dipukul selang. Jadi tahu kan selang selang air itu dipukulin. Saya berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saya teriak supaya saya ditolong gitu kan. Papi saya berhenti. Papi saya berhenti, tapi ternyata papi saya masih makin membabi buta. Kau katanya murtad, kamu uh, mau masukin saya ke neraka gitu kan. Lebih baik kamu mati di tangan saya daripada kamu bikin malu keluarga. Itu saya dipukulin, saya benar-benar tidak ada yang menolong. Jadi papi saya pada saat itu selang yang di tangan dia patah. Kemudian mami saya ngasih selang yang baru, dipukulin lagi. Dipukul sampai benar-benar saya lemes. Terus saya diseret ya di bawah rumah karena rumah orang Bugis itu saudara perlu tahu rumah orang Bugis itu rumah panggung ya. Jadi rumah
tinggi, di bawahnya masih bisa dibikin kayak kamar gitu. Nah di situ saya diseret masuk ke dalam situ, kaki saya dirantai pakai gembok. Di situ saya benar-benar ditampar, dijedotin, pokoknya saya dipukulin seperti tawanan ya. Papi saya ngomong seperti ini, sampai mati, sampai kamu membusuk di sini, saya jangan panggil saya Basir Tajang kalau saya lepas ikatan kamu, biar kamu mati katanya di sini membusuk. Oh, di situ saya udah benar-benar eh, putus asa, udah nggak ada eh, harapan lagi. Saya udah yakin bahwa saya akan mati di sini, mati malam ini. Nah, saya pengennya mati bunuh diri aja, nggak usah mati dipukul gitu kan. Nah, akhirnya eh, pada saat itu saya mikir begini, oh iya, saya kemarin kan waktu itu saya sakit, saya disembuhkan sama Yesus. Kenapa saya tidak minta tolong lagi sama Yesus? Ya kan? Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang kau benar Tuhan, lepaskan saya dari ikatan ini. Karena saya benar-benar mengenal pribadi orang tua saya. Papi saya kalau dia bilang A, dia bilang B. Kalau dia bilang tidak akan dilepaskan, tidak akan dilepaskan. Jadi di atas itu papi saya udah berteriak-teriak dari atas. Sampai mati katanya kau tidak akan kulepaskan. Jangan panggil namaku. Jangan panggil Basir Tajang. Jadi dia bilang seperti itu udah. Wow, saya akan mati di sini. Saya akan tetap terikat sampai saya membusuk gitu kan. Saya pikir seperti itu. Akhirnya saya berulang kali bilang, Tuhan Yesus, kalau memang kau benar Tuhan, tolong saya, lepaskan saya dari ikatan ini. Dan akhirnya sekitar jam 12 malam, papi saya turun, saya dengar langkah kaki dia. Dia turun, dia menghampiri saya. Dia bilang, nah, tapi dia sambil buka gembok. Dia buka ikatan rantai itu. Nah, kamu jangan ulangin lagi ya, jangan bikin malu papi, jangan bikin malu keluarga besar kita, katanya gitu. Saya berharap habis ini kamu gak akan lagi ke gereja. Udah, kamu gak usah kemana-mana, di rumah aja, gitu. Wah, luar biasa. Di situ saya bilang, wah, hebat Tuhan Yesus, dia bisa merubahkan hatinya papi saya kan. Jadi yang tadi dia sudah bulat keputusannya nggak mau melepaskan saya dari ikatan itu, sampai saya membusuk, akhirnya dia melepaskan dan akhirnya saya dibawa naik di atas rumah, saya dibawa ke kamar. Akhirnya jam 2 malam mereka sudah pada tidur, orang di rumah sudah pada tidur, saya kabur dari rumah. Dan mulai pada saat itu saya nggak pernah pulang ke rumah lagi. Saya uh, keluar dari kota Parepare kan. Jadi saya tinggalkan kota Parepare, saya ke Manado. Pokoknya saya berpindah-pindah dan saya dicari. Saya ketahuan di Manado, saya di disuruh cari ke Manado. Saya ke Kalimantan, saya juga diikutin. Saya ke Timika, pokoknya dimanapun saya pergi, saya selalu dicari karena memang ancaman papi saya, karena tahu saya tetap di iman saya, dia tahu saya tetap jadi orang Kristen. Pokoknya dia udah bertekad bahwa dimanapun saya temukan anak ini pasti akan saya penggal langsung, udah langsung matiin aja, udah nggak usah dikasih kesempatan hidup gitu kan. Jadi eh, kabar saya masuk Kristen itu, jadi orang Kristen itu udah terdengar sama keluarga saya, keluarga besar saya. Jadi yang di Kalimantan, yang di Makassar, yang di mana itu sudah pada tahu. Jadi nggak ada lagi keluarga yang mau berkomunikasi sama saya atau enggak atau mau mengenal saya. Saya udah dicoret dari kartu keluarga, bahkan dari bahkan dari kartu keluarga saya sudah dikeluarkan gitu. Dan pada saat saya pergi dari rumah itu, bukannya saya jadi orang Kristen yang mencari Tuhan yang baik, enggak. Malah saya jadi brutal. Saya minum-minum, saya tetap minum-minum, saya tetap mabok-mabok gitu kan, jadi pecandu, bahkan saya jadi pengedar dan jadi bandar. Jadi pada saat itu saya kembali ke kota Parepare dan saya nggak maksudnya nggak pernah pulang ke rumah orang tua saya, dan orang tua saya juga eh, dia udah, maksudnya mungkin dia udah lelah gitu kan, dia mungkin berharap bahwa nanti juga pulang sendiri atau ntar dia balik sendiri, yang penting saya nggak lihat dia masuk gereja.
Cuma itu yang dia minta. Nggak apa-apa saya brutal, nggak apa-apa saya berantem, yang penting saya tetap di kepercayaan saya yang dulu, saya nggak jadi orang Kristen. Itu prinsip papi saya. Karena papi saya senang kalau anaknya jadi jagoan. Nah, itu yang memotivasi saya yang selalu jadi jagoan. Nah, jujur aja, pada saat saya di Parepare, nah saya pergi dari rumah itu, saya udah ngekos, dan penghasilan saya itu dari jualan narkoba pada saat itu. Dan sama seperti kehidupan saya yang dulu yang sebelum dibaptis, saya masih tetap jadi pemukul bayaran. Nah, pada satu ketika Tuhan menegur saya dengan saya diperhadapkan dengan satu kasus, saya mukulin orang, akhirnya saya dilaporkan di kantor polisi, kemudian sampai di ruang penyidik, orang tua korban memaki-maki saya. Katanya kamu udah memukul anak saya, dasar kafir begini-begini kan, saya dikatakan seperti itu, dan saya nggak terima. Saya bilang, ibu kalau bisa nggak maki-maki saya, bisa nggak berhenti ngomong. Kalau nggak mau berhenti ngomong, ntar saya tabok nih bu ini. Ibu itu bilang, ya udah tabok aja. Langsung tanpa basa-basi saya pukulin ibu itu di depan penyidik, dan tanpa basa-basi juga penyidik langsung borgol saya masukin ke sel. Jadi pada saat itu saya di penjara, dimasukkan ke sel. Jadi saya dijatuhi hukuman 3 bulan, tiga jadi saya jalani 3 bulan 15 hari ya. 3 bulan 15 hari saya jalani hukuman itu karena ada perdamaian di pengadilan. Jadi korban memaafkan saya pada saat di pengadilan. Jadi hukum tetap berjalan gitu kan. Yang harusnya saya jalani 6 bulan karena kasus ringan kan, penganiayaan ringan 351 itu harusnya 6 bulan, tapi saya jalani 3 bulan 15 hari. Nah di situ selama saya di penjara, bukannya saya bertobat, malah saya minta teman saya untuk seludupkan obat-obatan lagi ke dalam sel. Nah di dalam sel di dalam sel itu saya digebukin lagi di lapas. Saya dipukulin sama sipir karena pada saat pulang dari pengadilan itu saya selipin di pakaian dalam saya selipin obat-obatan di pakaian dalam saya. Pas sampai di lapas itu kan ada pemeriksaan. Jadi kalau kita habis dari luar itu dari pengadilan, nanti sampai di lapas itu sebelum kita masuk ke sel, kita dilucutin semua pakaiannya. Jadi di benar-benar tanpa selembar kain. Jadi pada saat saya buka pakaian yang terakhir, itu sipir langsung menemukan obat-obatan itu. Jadi pada saat itu saya langsung dimasukkan di sel khusus karena saya sudah melanggar lagi kan. Saya mau masukkan obat-obatan. Di situ saya dipukulin pakai pukulan yang hitam itu yang suka petugas lapas pegang. Itu saya dipukulin. Benar-benar di situ saya merasa, aduh, ini hidup saya bukannya baik malah seperti ini kan. Akhirnya saya bilang lagi sama Tuhan begini. Saya nantang Tuhan lagi. Tuhan Yesus, kalau memang kau benar Tuhan, bebaskan saya dari sini. Kalau saya berjanji, kalau saya bebas dari penjara, saya akan hidup benar, saya akan benar-benar jadi orang Kristen yang baik. Begitu kata saya kan. Dan selama di penjara saya nggak pernah ditengokin satu kali pun sama orang tua saya, sama saudara saya, nggak pernah. Jadi pada saat saya di penjara, benar-benar saya merasa terbuang, nggak ada satupun yang peduli. Jadi Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar bagaimana kesaksian seorang murtadin ini. Tapi dengan jelasnya, mari kita melandasi kesaksian ini dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 41 ayatnya 1 sampai yang ke-14 mengatakan, doa minta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga dia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap
engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar bagaimana kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan adalah tempat penyembuh bagi setiap yang sakit, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan kita mendengar bagaimana kesaksian seorang murtadin ini, bagaimana Tuhan mengubah hidupnya sehingga dia sungguh-sungguh mengikut Kristus dan menjadi pelayan Kristus. Dia seorang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, pergaulan bebas, minuman keras, minum narkoba, dan itulah yang dia lakukan setiap hari. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia diubahkan Tuhan. Bahkan keluarganya pun melakukan kejahatan kepada dia. Dia dipukuli orang tuanya ketika dia mengikut Kristus. Begitu sadisnya, begitu sakitnya ketika dia percaya Yesus. Dan itulah di tengah-tengah dia mengikut Kristus ketika dia sakit. Bahkan orang tuanya menjauhkan dia. Bahkan orang tuanya mengusir dia dari rumah. Satu hal yang dia ingat, bahwa Tuhan Yesus pernah menyembuhkannya dari penyakit. Apakah orang tuaku tidak Tuhan luluhkan hatinya? Ternyata dia berdoa dan Tuhan menjamah orang tuanya. Dan dia dilepaskan dari belenggu itu. Wow, luar biasa kuasa Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tekun di dalam Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya hidup kita. Itulah sebabnya manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa. Tetapi hanya melalui cara Allah saja. Melalui kematian kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Bagi orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu percaya kepada Yesus engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya kepada Yesus engkau akan binasa. Sekian saja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya.